Untuk meringankan beban siswa saat melakukan pembelajaran jarak jauh selama pandemi, Lembaga Kemanusiaan Sekolah Relawan menghadirkan mobile wifi atau akses internet keliling yang menjangkau beberapa wilayah di Jabodetabek. Ya, aksi kebaikan yang diinisiasi oleh para relawan ini membuat siswa semakin antusias untuk belajar daring. Sekelompok anak muda dari Lembaga Kemanusiaan Sekolah Relawan menyediakan akses jaringan internet berpemancar nirkabel atau Wi-Fi gratis untuk pelajar tak mampu di wilayah Jabodetabek. Akses Wi-Fi gratis ini diharapkan membantu pelajar dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi COVID-19. Bermodalkan modem internet dan meja lipat, para relawan berkeliling mengunjungi pemukiman di wilayah Jabodetabek untuk memberi fasilitas secara bergantian. Relawan dari sekolah relawan bahkan meminjamkan gawai dan laptop untuk para pelajar yang membutuhkan alat bantu belajar. Fasilitas pemberi kemudahan akses internet ini dapat dinikmati sejak jam 7 pagi hingga jam 10 pagi. Dalam satu hari terdapat kurang lebih 20 pelajar SD, SMP, dan SMA yang menggunakan fasilitas internet keliling ini. Selain memberi fasilitas, relawan juga mendampingi para siswa untuk belajar. Untuk mengetahui bagaimana program sekolah relawan dalam memberikan fasilitas Wi-Fi gratis untuk membantu siswa belajar daring, saat ini kita telah terhubung dengan Abdul Manaf selaku Kepala Program Sekolah Relawan. Selamat pagi, Mas Manaf. Ya, halo. Ya, Suaranya enggak? Ya, halo. oke, Mas Manaf bisa mendengar suara kami? Ya, bisa mendengar jelas. Oke. Mas Manaf, tadi kita lihat di tayangan kalau teman-teman dari sekolah relawan ini memberikan layanan internet gratis secara mobile kepada adik-adik yang saat ini sedang menjalani PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini Iya. sejak kapan sudah diinisiasi dan di mana sih lokasi teman-teman relawan ini membantu adik-adik belajar daring? Ya, eee, kita mulai kemarin sejak diberlakukannya metode belajar daring ya, pada saat bulan, Mei, Agustus ya. Hmm, Ya, pada Juni, sorry. Bulan Juni kita coba inisiasi program mobile WiFi, gratis bagi para pelajar yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah, perkampungan ya, yang memang akses internetnya juga terbatas gitu. baik. Dipilih menggunakan internet keliling, kalau kita lihat kan sebetulnya kebutuhan PJJ ini rutin begitu ya setiap hari dari hari Senin sampai dengan Ya. hari Jumat, ada juga mungkin yang tambahan di hari Sabtu begitu. Kenapa teman-teman memilih untuk menggunakan layanan keliling padahal mereka membutuhkan akses layanan internet ini setiap hari bahkan? Ya, ya memang sebetulnya gini, kebutuhan metode belajar online kan memang, diterapkan oleh pemerintah ya. Hmm, Artinya mungkin pemerintah saat itu belum, bisa memfasilitasi semua, siswa untuk belajar online ini. Nah, kami berinisiatif bahwa mungkin salah satu solusi dari program kami adalah minimal, eee, di satu lokasi itu kan kita berjalan selama 1 minggu ya. Minimal kita bisa membantu para pelajar dalam 1 pekan, hmm. itu dengan menyediakan internet gratis gitu. Jadi, bagi para orang tuanya juga jadi, ada keringanan lah, ada keringanan selama Hmm. 1 pekan ini mereka bisa, belajar mendapatkan internet Hmm. gratis di satu tempat tersebut, Oke, gitu. membantu selama 1 pekan. Lalu kalau tadi mengingat juga Mas dan teman-teman ini ke daerah-daerah, daerah mana saja dan sudah ada berapa daerah sih yang diberikan fasilitas Ya. seperti ini, Mas Manaf? Sejak bulan Juni kita sudah menjangkau di 10 lokasi, Ya. terutama di daerah, eee, daerah Kabupaten Bogor dan daerah Jabodetabek dan sekitarnya ya. Ini kita sudah di Cijeruk, Kabupaten Bogor Cijeruk, kemudian ada di Bojong, ada di Cipaku, kemudian di Cikudeg, perbatasan Banten, Hmm. terus di Celincing, Kalibaru, Jakarta Utara, terus di Katulampa, Bogor, ada di Cicurug Ciseeng, ada kalau di Jakarta kita di Marunda sama di Hmm. Kampung Baru. Nah, Oke. itu kita sudah kurang lebih 10 lokasi yang sudah kita, eee, bantu untuk Hmm. fasilitas mobile internet.
Oke. Seperti itu. Jadi kategorinya adalah pemukiman padat atau daerah-daerah di sekitar Jakarta tapi masih terpencil begitu ya, Ya, Mas Manaf betul. ya? Oke. Kita lihat dari segi ekonomi sih Iya. mungkin ya. Dari segi ekonomi yang memang masyarakat ekonomi ke bawah, kita prioritaskan untuk mengadakan internet gratis di satu Iya. lokasi. Baik. Mas Manaf, ini kan sebetulnya stimulus yang baik yang diberikan oleh teman-teman relawan dari sekolah relawan ya. Setelah 1 minggu atau 1 pekan memberikan layanan tersebut, apakah ada tindak lanjut atau katakanlah kelanjutan dari masyarakat di sekitar tempat teman-teman memberikan fasilitas dengan menyediakan wifi bersama-sama begitu, guyup, baik itu urunan dana ataupun menggunakan dana masyarakat atau dana pemerintah begitu untuk tetap melanjutkan program tersebut? Ya, sebetulnya kita sudah melibatkan relawan lokal di setiap lokasi yang kita datangi. Kita melibatkan relawan lokal tersebut ya, pertama sebagai tenaga pendamping, sebagai tenaga operator yang mengendalikan kuota internet tersebut. Kemudian mengajak peran serta relawan maupun masyarakat yang dirasa mampu ya untuk ini loh ada kebutuhan bagi mereka yang kurang mampu, minimal kita sedekah kuota itu per satu kuotanya 15.000. Jadi kita campaign untuk satu hari satu orang anak itu 15.000. Siapa saja yang mau berdonasi silakan melalui relawan lokal tersebut langsung maupun melalui sekolah relawan. Kemudian pelibatan relawan tersebut pun alhamdulillah di berbagai tempat minimal itu ada 3 relawan yang setiap harinya membantu para siswa untuk belajar, terutama bagi mereka yang memang belum terbiasa dengan metode belajar online ini. Bahkan ada yang belum bisa membuka aplikasi seperti apa gitu. Cuma memang di beberapa wilayah metodenya ada yang memang langsung dari guru di tempat sekolahnya mereka belajar itu memberikan soal-soal atau tugas-tugas kayak gitu. Sampai saat ini masih ada satu contoh mungkin yang masih berlanjut kegiatannya setelah 1 pekan mendapatkan layanan dari teman-teman? Nah, sekarang kita sudah bisa lepas relawan di daerah Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, itu Pak Dukri nama relawannya, kebetulan dia aktif juga di masyarakat. Kita sudah hampir 2 pekan ini kita lepas, jadi mereka yang mengelola gitu. Kita memberikan fasilitas handphone, pinjaman handphone, kita sediakan pinjaman bagi siswa yang memang nggak punya handphone. Terus kita sediakan juga mobile modem dan kuotanya setiap bulan kita isi. Oke, kalau tadi sudah disebutkan mungkin ada juga layanan peminjaman handphone, gawai, laptop. Nah ini dari mana nih Mas Manaf? Apakah dari teman-teman relawan lokal tadi atau memang ada orang yang atau masyarakat yang juga mau meminjamkan boleh ikut serta dalam layanan tersebut? Ya, sejauh ini sih lumayan banyak yang terlibat ya. Dari relawan juga untuk meminjamkan ke siswa gitu ya, atau ke mereka yang belum punya HP gitu ya. Kadang mereka meminjamkan dulu dari ada yang berlebih gitu ya, relawan yang berlebih bisa dipinjamkan satu, atau juga relawan memang pada saat itu memang tidak terlalu dipakai, maksudnya dipinjamkan dulu pada saat belajar selama 2 jam tersebut. Nah, kemudian ada juga kita memang tadi kita campaign kuota dan handphone untuk pelajar yang memang saat ini membutuhkan. Jadi kita campaign, kita butuh 10 unit di satu titik. Nah, akhirnya alhamdulillah kemarin di beberapa titik kita setiap pelaksanaan itu dipinjamkan 10 unit. Kemudian laptop juga kita memang baru dari relawan ataupun dari sekolah relawan itu sendiri. Nah, tapi terkait dengan laptop memang kebutuhannya menyesuaikan. Jika dirasa siswa di sana memang perlu membutuhkan laptop, baru kita sediakan. Tapi biasanya untuk siswa-siswa yang SMA nih terutama, mereka tuh enggan datang ya, apa malu atau seperti apa kita nggak tahu ya. Padahal kita sudah himbau juga bagi siapapun, siswa maupun mahasiswa yang memang membutuhkan koneksi internet gratis, silakan datang di lokasi yang kita sediakan. Oke. Jadi yang banyak dibutuhkan sejauh ini adalah gawai ya, karena tadi
Untuk Ya, beberapa kelas tertentu seperti SMP ataupun SMA, keterlibatannya mungkin masih minim menggunakan layanan dari teman-teman sekolah relawan ini. ya, Mas Manaf, untuk, distribusi, handphone yang akan didonasikan oleh atau dipinjamkan oleh masyarakat begitu, bagaimana cara masyarakat tadi mengirimkannya ataupun, proses pengembaliannya dan proses nanti, perawatannya begitu? Karena ini kan, barang elektronik yang kita juga tahu mungkin masyarakat juga khawatir gitu, barang elektronik mereka ketika dipinjamkan oke. khawatir rusak atau seperti apa, bagaimana teman-teman bisa menjamin untuk tadi barang-barang tersebut bisa aman digunakan? Ya. Sejauh ini sih kalau untuk yang dipinjamkan, ketika relawan terlibat langsung di lapangan, mereka setelah hari itu dipinjamkan, hari itu dia ambil juga. Mmm, Setelah selesai pulang, mereka ambil. Tapi kalau untuk penyediaan handphone yang kita pinjamkan melalui sekolah relawan, memang itu dialokasikan. Kita ya, menyediakan saat ini sih 10 unit HP yang kita bisa pinjamkan setiap kali kita berada di titik ada perjanjian khusus sih kalau rusak mmm, seperti apa. Tapi rata-rata mereka kalau yang mau mendonasikan lewat sekolah relawan, mmm, artinya sudah mewakafkan HP-nya silakan untuk dipergunakan program ini. mmm. Oke. Berarti Kembali memang lagi setelah banyak selesai masyarakat juga program yang tersebut. mhm, Ya, jadi banyak mhm, masyarakat yang terlibat dan kemudian tadi polanya banyak ya, baik betul, itu menggunakan kuota ataupun tadi Ya, bisa dengan mendonasikan atau meminjamkan handphone untuk gawainya. digunakan oleh, anak-anak untuk ya, belajar. Mas Mana, terima kasih informasinya dan berjuang terus karena kita tahu pandemi masih akan terus berjalan, PJJ juga masih akan terus berjalan. Semoga anak-anak ya. di daerah lain juga yang terpencil ataupun tadi ya, masyarakat yang, prasejahtera di wilayah tersebut juga bisa terbantu dengan layanan teman-teman dari sekolah relawan. Terima kasih Mas Mana. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang menumbuhkan kembali minat membaca, tetap bersama kami di Halo Indonesia.